Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian dan juga Ibu Septi. Sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Septi Anitasari sebagai dosen pengampu mata kuliah biologi perikanan yang telah memberikan kami kelompok 3 kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai materi persaingan dan juga pemangsaan. Adapun anggota dari kelompok kami adalah yang pertama ada saya sendiri, David Mahardika Kristiawan. Selanjutnya ada Eriksya Putra Huta Barat. Lalu ada Ananda Rizkita Rahma, ada Erianto Paulus, Asri Adi Yulistiani, Rifka Rahmawati, dan juga Alto Fadanu. Next. Perkenalkan, saya Ananda Rizkita Rahman akan menjelaskan mengenai persaingan. Next. Pengertian persaingan. Menurut Milne 1972, suatu bentuk kegiatan dari dua atau lebih binatang dalam memperoleh sesuatu yang sama ketika persediaan tidak cukup untuk keduanya ataupun seluruh binatang tersebut. Sedangkan menurut Weatherly, tahun 1979, persaingan merupakan keadaan untuk memastikan persediaan dari sumber yang sama dalam satu daerah lingkungan yang menghasilkan suatu interaksi yang menimbulkan efek buruk untuk satu atau masing-masing organisme. Persaingan terjadi karena perebutan sarang, makanan, pasangan kawin, dan sebagainya. Next. Persaingan ada dua jenis. Yang pertama intraspesifik, terjadi antara dua makhluk hidup yang berjenis sama atau satu spesies. Contohnya pada persaingan mendapatkan pasangan yang terjadi pada individu jantan dengan memamerkan bagian tubuhnya yang menarik pada betina. Contohnya burung merak. Yang kedua, persaingan ekstraspesifik. Terjadi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Contohnya pada harimau dengan singa. Next. Selanjutnya, saya Rianto Paulus Fabika akan menjelaskan tentang faktor dan dampak dari persaingan. Next. Faktor yang menyebabkan persaingan. Yang pertama adalah makanan. Makanan adalah suatu kebutuhan pokok yang harus dimiliki oleh semua makhluk hidup, tak terkecuali ikan. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya persaingan dan memperebutkan makanan. Satu halnya adalah tidak sebandingnya jumlah makanan yang tersedia di alam, ataupun yang diberikan oleh budidaya dengan jumlah atau pada teparikan yang berbeda di media tersebut. Faktor ini menjadikan ikan memiliki tubuh yang lebih besar, unggul dalam perebutan makanan, dan cenderung menjadi rakus. Kekurangan makanan akan membuka peluang terjadinya persaingan dan juga pemangsaan. Yang kedua adalah sarang atau tempat pemijahan. Misalnya pada spesies ikan salmon, Oncorhynchus masou, yang datang terlambat ke daerah pemijahan dan apabila sudah tidak kebagian tempat untuk pembuatan sarang untuk memijah, biasanya akan merusak sarang ikan salmon lain yang sudah ada. Persaingan tersebut mengakibatkan sering terjadinya perebutan tempat untuk sarang pemijahan, di mana ikan yang kuat akan menyingkirkan yang lemah, sedangkan ikan yang kalah akan mencari tempat baru untuk membuat sarang dan berpijak yang keadaannya mungkin kurang baik untuk survival anak-anaknya. Yang ketiga adalah musim pemijahan. Pada musim pemijahan biasanya terjadi persaingan dan perkelahian dalam memperebutkan betina. Dan yang terakhir adalah ruang gerak ikan. Next. Faktor yang mempengaruhi pemangsaan pada ikan. Yang pertama adalah frekuensi makan, kedua selera pemangsaan terhadap rangsang mangsa, yang ketiga kerapatan mangsa, dan yang keempat kualitas makanan. Yang kedua adalah dampak negatif dari persaingan. Yang pertama adalah perkalian hebat yang akan terlihat dalam perebutan makan dan juga sarang. Yang kedua, penurunan jumlah populasi yang diakibatkan oleh kanibalisme terhadap ikan yang memangsa jenis ikan yang sama maupun yang berbeda. Yang ketiga, merusak sarang ikan salmon yang sudah ada. Dan yang terakhir, berkurang jenis ikan ukuran kecil. Contohnya lele, di mana apabila para budidaya tidak melakukan breeding, akan terjadi kanibalisme pada lele, di mana bentuk ukuran lele yang kecil akan dimangsa oleh lele yang ukurannya besar. Next. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan pemangsaan. Next. Pemangsaan. Makna pemangsaan, proses perusakan dengan cara dimakan atau dimangsa. Pemangsa predator diartikan sebagai musuh. Dapat terjadi intraspesifik dan intraspesifik. Yang pertama, ikan kecil dimangsa ikan besar.
Pada awal daur hidup ikan karnivor dan predator terjadi pemangsaan benih gelondongan besar. Berikutnya, memangsa spesies lainnya atau binatang lainnya. Next. Pola pemangsaan. Yang pertama, pasif. Menggunakan penyamaran dengan substrat merubah warna. Yang kedua, aktif. Melakukan penyerangan. Bintang laut yang makan polip karang, mangsa bisa lebih besar dari pemangsa, aktif dan agresif. Dapat terjadi intraspesifik atau intraspesifik. Hal yang diperhatikan, yang pertama macam mangsa, yang kedua jumlah, dan yang ketiga ukuran yang dimangsa. Keterangan, macam mangsa, jenis yang dimangsa. Jumlah, banyak atau sedikit tergantung pada jenis yang dimangsa. Ukuran, biasanya disesuaikan dengan ukuran mulut. Next. Pemangsaan atau predation dilihat dari 3 hal. Predasi dalam populasi akan menghambat distribusi mangsa, tetapi dalam hal mangsanya merupakan hewan yang penting, maka predasi merupakan hal yang merugikan. Sejalan dengan kompetisi, predasi merupakan salah satu kompetisi yang dalam organisasi tingkat komunitas akan berpengaruh. Predasi merupakan tekanan seleksi yang menghasilkan berbagai adaptasi. Next. Pemangsaan menurut Wetherley pada tahun 1972 memberikan konsep tentang pemangsaan. Ada 2 danau yang hampir serupa. Danau pertama berhubungan dengan sungai tempat ikan mangsa berpijah. Ikan mangsa akan masuk ke dalam danau setelah berumur 1,5 tahun. Danau kedua hampir sama, tetapi tidak ada sungai. Tetapi selokan kecil masuk ke dalam danau. Selokan digunakan untuk berpijah, pada akhirnya anak-anak ikan masuk ke dalam danau. Misalkan mortalitas anak-anak ikan mangsa di kedua danau sama, begitu pula predator di kedua danau sama, tetapi ikan predator suka ikan mangsa yang berumur 6 bulan. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa ikan mangsa di danau 1 akan selamat dari predator pada umur 1 tahun. Danau 2 akan terjadi pemangsaan oleh predator setelah umur 6 bulan. Next. Pemangsaan, konsep availability factor, yaitu persentase spesies ikan sebagai makanan pemangsa yang terdapat di dalam lambung dengan ikan mangsa yang terdapat pada perairan. Bila indeks pilihan, rumus dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Lalu selanjutnya ada faktor dan juga dampak dari pemangsaan itu sendiri. Next. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemangsaan pada suatu ekosistem perairan. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama ada jumlah makanan. Makanan adalah suatu kebutuhan pokok yang harus dimiliki oleh semua makhluk hidup, tak terkecuali ikan. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadi persaingan dalam memperebutkan makanan dan juga pemangsaan. Salah satu halnya adalah tidak sebandingnya jumlah makanan yang tersedia di alam. Hal ini mempengaruhi pemangsaan baik predator maupun juga mangsa itu sendiri. Lalu yang kedua ada jenis makanan. Pemangsa atau predator memiliki jenis mangsa tersendiri yang disukai. Setiap spesies pemangsa memiliki jenis makanan favoritnya sendiri dan hal ini berbeda di setiap spesiesnya. Contohnya ada ikan aligator gar yang lebih menyukai mangsa ikan berukuran kecil dibandingkan dengan ikan piranha yang lebih menyukai mangsa yang berukuran besar seperti mamalia. Next. Lalu yang ketiga ada ukuran makanan. Pada umumnya ikan akan cenderung lebih memilih mangsa yang berukuran kecil dibandingkan mangsa yang berukuran besar. Individu yang berukuran lebih kecil lazimnya memiliki kandungan energi yang lebih kecil bila dibandingkan dengan individu yang lebih besar. Tapi meskipun demikian, energi yang dikeluarkan pemangsa untuk menangkap makanan tersebut juga lebih sedikit dibandingkan dengan energi yang harus dikeluarkan dari menangkap mangsa yang besar. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Baskoro et al. Pada tahun 2008. Next. Lalu selanjutnya ada beberapa dampak, khususnya dampak negatif yang timbul dari peristiwa pemangsaan itu sendiri. Yang pertama ada perkelahian hebat yang akan terlihat dalam perebutan makanan dan juga dalam pemangsaan. Lalu yang kedua, terdapat penurunan jumlah populasi yang diakibatkan oleh kanibalisme terhadap ikan yang memangsa jenis ikan yang sama maupun yang berbeda. Lalu dampak yang ketiga, akan ada berkurangnya jenis ikan ukuran kecil, contohnya apabila apabila para pembudidaya tidak melakukan
grading akan terjadi kanibalisme pada lele, di mana bentuk ukuran lele yang lebih kecil akan dimangsa oleh ikan lele yang lebih besar. Next. Selanjutnya studi kasus. Next. Pola pemangsaan larva ikan kakap merah Lucianus sebae style. Pendahuluan. Lucianus sebae merupakan salah satu jenis ikan kakap merah yang hidup di perairan tropis dan subtropis. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola pemangsaan larva secara alami yang diamati melalui beberapa parameter. Parameter yang dianalisis yakni first feeding atau waktu pemangsaan awal, feeding in descent atau sukses pemangsaan, feeding pattern atau sukses pemangsaan, digestion time, waktu pencernaan, dan digestion rate atau estimasi laju cerna. Penelitian ini dilakukan karena pola pemangsaan pada stadia larva adalah salah satu data dasar yang akan digunakan untuk pengelolaan penyediaan pakan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Next. Bahan dan metode. Parameter yang akan diamati yakni panjang total larva, jumlah rotivera di dalam lambung, intensitas cahaya, dan suhu media. Pengukuran parameter ini digunakan untuk asumsi waktu awal pemangsaan, nilai sukses pemangsaan, lama waktu pencernaan, dan laju cerna larva. Yang pertama, pengamatan akan dilakukan di BBRPL Gondol Bali. Pengamatan dilakukan pada telur yang berasal dari pemijahan alami induk kakap merah atau L. sebae dengan ukuran bobot 1,5 sampai 2 kilo per ekor. Larva yang dihasilkan akan ditempatkan pada tangki dengan volume 500 liter dengan pencahayaan alami. Yang kedua, pada hari kedua saat pagi hari akan diberikan fitoplankton Nanochloropis oculata dan sore hari akan diberikan zooplankton rotivera yang akan ditambahkan pada media pemeliharaan. Pergantian air akan dilakukan pada hari ke-10 pemeliharaan sebanyak 20%. Yang ketiga, pengambilan sampel pada larva umur 5 dan 10 hari akan ditempatkan pada single confined object class. Yang keempat, pengamatan dilakukan menggunakan mikroskop stereoskopis yang dilengkapi dengan mikrometer dan dilakukan pengukuran panjang larva dan melakukan pembedahan lambung untuk menghitung jumlah rotivera di dalamnya. Pengukuran intensitas cahaya dan suhu air akan dilakukan pada saat pengambilan sampel. Next. Baik, saya Astria Dwi Listiani akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Lucianus sebae merupakan salah satu jenis ikan kakap merah yang hidup di perairan tropis dan subtropis. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola pemangsaan larva secara alami yang diamati melalui beberapa parameter. Parameter yang dianalisis yakni first feeding, yaitu waktu pemangsaan awal, lalu hasil pengamatan menunjukkan waktu awal pemangsaan larva kakap merah L. sebae yang baik berumur 5 maupun 10 hari, telah berlangsung pada waktu yang sama dengan intensitas cahaya yang masih minimal, masing-masing 0,01 dan 0,03 lux. Hal ini menunjukkan bahwa larva kakap merah L. sebae memiliki kemampuan untuk menangkap mangsa pada kondisi pencahayaan yang minimal. Sukses pemangsaan larva umur 5 hari terjadi dengan kondisi intensitas 430 lux, sedangkan pada larva umur 10 hari, sukses pemangsaan terjadi dengan intensitas 649 lux. Pada pengambilan sampel larva umur 5 hari, kondisi cuaca pada hari itu tidak cerah, sehingga intensitas cahaya tercatat lebih rendah dibandingkan pada saat pengambilan larva umur 10 hari, yang kondisi cuacanya pada saat itu cerah. Apabila dikaitkan dengan intensitas cahaya, nampak bahwa sukses pemangsaan larva terjadi pada kisaran intensitas 400 hingga 600 lux. Untuk sukses pemangsaan, untuk penelitian ini dilakukan karena pola pemangsaan pada stadia larva adalah salah satu data dasar yang akan digunakan untuk pengelolaan penyediaan pakan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Next. Yaitu yang selanjutnya, rata-rata jumlah isi lambung yang tertinggi pada larva umur 5 hari adalah 6,2 individu rotivera dan pada larva umur 10 hari sebanyak 25,3 individu rotivera. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah
larva umur 5 hari terlihat lebih sedikit dibandingkan dengan yang dimangsa oleh larva umur 10 hari. Selain penyebab faktor umur larva yang berbeda, kondisi intensitas cahaya yang relatif lebih tinggi dan stabil pada saat pengambilan sampel larva umur 5 hari juga mendukung larva mampu menangkap mangsa lebih banyak. Salinitas tercatat stabil pada 33 hingga 34 ppt selama pemeliharaan larva berlangsung. Dan untuk faktor suhu juga turut berperan, di mana pada saat pengambilan sampel larva umur 5 hari, suhu air tercatat berkisar 23 hingga 27 derajat Celcius. Sedangkan pada saat pengambilan sampel umur 10 hari, suhu airnya lebih tinggi, yaitu berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius. Pencahayaan matahari memberikan dampak pada peningkatan suhu pada media pemeliharaan larva. Suhu air yang relatif lebih tinggi pada saat pengambilan sampel larva umur 10 hari diduga turut mendukung nafsu makan larva. Karena umumnya pada suhu yang dingin, nafsu makan ikan akan menurun. Next. Baik, saya Erik Saputra akan melanjutkan hasil presentasi kami. Dengan demikian, terlihat bahwa pola pemangsaan larva kakak merah Elsabae secara alami sangat tergantung pada kondisi pencahayaan yang ada di mana aktivitas makan larva hanya berlangsung selama tersedianya cahaya dengan intensitas yang mencukupi. Aktivitas pemangsaan larva akan mulai meningkat bersamaan dengan meningkatnya intensitas cahayanya dan mulai menurun ketika intensitas cahaya mulai berkurang. Kemampuan larva ikan laut untuk menangkap mangsa juga bergantung pada daya penglihatannya dan terbatas selama adanya cahaya, atau bisa disebut visual feeder. Berdasarkan waktu terakhir larva makan tersebut, maka lama waktu pencernaan larva umur 5 dan 10 tahun diestimasi 4 dan 5 jam. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lama waktu pencemaran larva kurang lebih sama atau menunjukkan sedikit peningkatan dengan semakin besarnya umur larva. Sedangkan kemampuan laju cerna larva meningkatkan dengan semakin bertambah umur larva. Kemampuan laju cerna larva diduga berkorelasi terhadap pertumbuhan larva itu sendiri. Hasil pengukuran terhadap panjang larva Elsabae menunjukkan bahwa ukuran rata-rata larva yang berumur 5 hari adalah 2,18 mm. Sedangkan larva yang berumur 10 hari berukuran kurang lebih 3,34 mm. Hubungan antara panjang lokal total larva dengan rata-rata jumlah isi lambungnya menunjukkan hubungan yang positif, di mana hal ini menunjukkan bahwa perkembangan panjang total larva diikuti dengan meningkatnya jumlah pakan yang mampu dimangsa oleh larva tersebut. Kesimpulan. Yang pertama, pemangsaan larva Elsabae secara alami akan dipengaruhi oleh kondisi cahaya yang ada. Yang kedua, intensitas cahaya minimal untuk pemangsaan dilakukan oleh Elsabae berkisar antara 400 sampai 600 lux. Yang keempat, pemangsaan satu larva pada umur 5 dan 10 hari maksimal adalah 6,2 dan 25,3 individu rotifera. Yang keempat dan yang terakhir, kemampuan larva untuk mencerna pakan akan meningkatkan seiring besarnya umur larva. Jumlah pakan dalam lambung larva memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan larva. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun PPT ini. Next. Sekian penyampaian materi dari kami. Kami memohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini masih terdapat banyak kekurangan, dan kami berharap apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan atau dituliskan di dalam kolom komentar. Terima kasih.